Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kita semuanya. Saya atas nama Persekutuan Antar Sekolah Tinggi Teologi Injili di Indonesia mengucapkan selamat dan sukses untuk STT Tosina yang hari ini mewisuda beberapa wisudawan dan inilah wisuda yang ke-12. Dan salam dari Pak Ketum Dr. Samuel Sijabat, karena STT Tosina menjadi bagian anggota pasti. Dan juga hari ini saya diminta untuk orasi ilmiah dengan satu tema, Save the Time in the Uncertain World. Jadi dalam kasus ini kita didasari dari Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan tentunya orasi ini mempunyai satu tujuan untuk membekali para wisudawan kali ini. Dan tentu juga untuk semua yang ikut mendengarkan pada wisuda ke-12 STT Tosina ini. Dalam kasus yang ada di dunia sekarang ini, ya ini saya siapkan PPT-nya, ya. Ini ada kata uncertain, ketidakpastian. Dan ketidakpastian kita bisa melihat salah satu fisikawan yang terkenal yaitu Albert Einstein. Dia ahli dalam teori relativitas dan salah satu motonya yang dia ungkapkan adalah satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Bahwa dunia ini sudah diakui dengan semua yang ada di alam semesta ini. Bahwa yang ada di dunia ini adalah ketidakpastian. Itu pasti. Dan kita melihat apa yang terjadi di dunia ini jelas, tahu-tahu ada pandemi COVID. Orang begitu syok melihat ini. Ternyata dengan pandemi ini ada hal-hal yang jelas tampak semua tidak pasti. Teman saya dokter katakan pada saya, Mas T, ini saya sudah, ya karena dia kepala rumah sakit, Satgas COVID, dia katakan begini, ada orang yang sudah tua, sudah diprediksi oleh keluarganya, sudah disiapkan kuburannya, dan ya saturasi dan prognosanya itu tidak bagus, ternyata hidup. Tapi yang diprediksi sehat, kuat, tahu-tahu mati. Ya ini tidak pasti. Dan semua bidang di dunia ini, kalau kita amati, semua melihat bahwa ketidakpastian itu pasti. Ada di statistik, ada di ekonomi, ada di kesehatan, ada di negara, pemerintahan, tahu-tahu ada perang Soviet dengan Ukraina, dan ini jelas suatu yang membuat manusia tidak pasti. Yang lain kita melihat bahwa di bidang teologi, kita tahu bahwa apa yang ada di masa depan, orang di dunia ini selalu menghadapi satu kegelisahan. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya di Yohanes 14, jangan kamu gelisah. Mengapa para murid menghadapi kegelisahan? Dunia ini menghadapi suatu kegelisahan karena yang di depan serba tidak pasti. 1 menit
1 jam di depan jelas tidak pasti. Dan kita bisa melihat orang-orang yang kelihatannya sehat, tahu-tahu mati. Dan ini ketidakpastian. Dan lebih dari itu ketidakpastian ada di masa depan, yaitu persoalan ada di rumah Bapa atau di neraka itu. Kehidupan yang kekal atau yang ada di api maut itu. Ini orang serba tanda tanya dan itulah ketidakpastian. Dan semua yang ada di dunia ini kita menyadari bahwa baik para filosof, filsafat yang akhir-akhir ini kan berkembang dari postmodern menuju post-truth. Dari postmodern dia filosofinya dia meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang absolut, semua relatif. Dan yang absolut tunggal ada di dalam Allah digagalkan dengan posmo, bahwa semua bisa ada di dalam kebenaran itu. Tapi berkembang dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, kita bisa melihat bahwa postmodern sekarang berkembang dengan post-truth. Ciri-cirinya adalah apa yang kita terima, informasi yang kita terima dengan cepat itu belum tentu kebenarannya itu pasti. Kalau kita ada di medsos, kita terima ini hoax atau palsu atau asli, fakta atau rekayasa. Ya, kita melihat yang terlihat di informasi, begitu banyak berita yang katanya ini pasti, tapi sebetulnya hoax, itu palsu. Dan ini jelas kita alami di dunia ini. Dan pernah teman saya waktu SMA berdiskusi dengan gurunya, bertanya, Pak, ada yang pasti di dunia ini? Lalu gurunya tanya, apa yang pasti? Teman saya katakan, yang pasti adalah kalau ada barang jatuh itu pasti ke bawah. Tidak mungkin ada benda jatuh itu ke atas. Gurunya menjawab, tidak pasti. Benda jatuh mungkin juga bisa ke atas. Mengapa bisa ke atas? Kalau gravitasi bumi habis, maka dia dilempar, dia akan jatuh ke atas. Maka gurunya katakan, di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan kita melihat bahwa di dalam Yesus Kristus, kita tahu kebenaran firman Tuhan di kota Efesus. Karena ini dasarnya dari Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17, tentu penafsiran surat yang terbaik harus dibaca dari pasal 1 ayat 1 sampai selesai. Jangan dicomot kan, kalau dicomot ini teori-teori penyesatan masa kini. Itu sebabnya kita harus melihat secara utuh, tapi minimal di pasal 5. Pasal 5 kita tahu bahwa kota Efesus, ya kota Efesus konteks pada waktu itu, dan Paulus mengatakan dia semua ada dalam kegelapan. Apa yang ada di dalam kegelapan, ciri-cirinya itu jelas. Ada pencabulan, pencemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyembahan berhala. Dan kota Efesus terkenal dengan Dewi Diana, yaitu dewinya orang Efesus, Artemis ini. Dan digambarkan, kalau sudah lihat ini gambarnya, patungnya itu sebuah dewi yang payudaranya itu begitu banyak. Dan ini menunjukkan bahwa pencabulan begitu banyak di situ. Karena melihat apa yang muncul di situ jelas. Dan itulah kegelapan. Kegelapan yang ada di orang-orang Efesus. Paulus katakan dahulu kamu itu orang-orang yang gelap. Dan ini ciri kegelapan ada pada orang-orang di Efesus menunjukkan bahwa itulah
ketidakpastian. Saudara, orang yang ada di dalam gelap tidak akan bisa mengetahui kalau ada 1 tambah 5 itu 6. Kalau semuanya ada di dalam kegelapan, tidak akan tahu 1 tambah 5 itu 6. Mana yang merah, mana yang kuning, mana yang putih, ada di dalam kegelapan, semuanya serba gelap. Dan itu ketidakpastian. Mau berjalan ke depan, tidak tahu di depannya ada apa. Ini jurang atau ini pas meja makan, semua tidak akan tahu. Dan kegelapan yang seperti inilah yang digambarkan di orang-orang Efesus, bahwa dia ada dalam dosa, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya berdosa. Dia ada di dalam pencabulan, tapi tidak tahu bahwa dia itu salah. Dia di dalam keserakahan, tapi dia tidak tahu bahwa itu yang jahat. Orang-orang berdosa tidak akan tahu. Dan salah satu buku yang terkenal dulu, Dale Carnegie, dia katakan bagaimana mencari kawan. Salah satu teori yang diberikan adalah kalau Anda mencari kawan, jangan sekali-sekali menyalahkan orang itu. Dan kalau dia disalahkan, pasti Anda tidak dapat kawan. Itu sebabnya untuk mencari kawan selalu mengatakan yang baik sekalipun dia salah. Ini orang-orang yang ada di dalam kegelapan itu. Teorinya begitu. Jadi kalau dia angsa Bapak senang, selalu memuji, selalu menyanjung, pasti banyak kawan. Karena ini semua gelap. Dan Dale Carnegie katakan pada waktu dia ada di penjara, orang yang di penjara yang jahat sekalipun disalahkan tetap tidak mau. Dan ini orang-orang yang jelas ada di dalam ketidakpastian. Nah, kita mau melihat apa yang ada. Paulus mengatakan, orang-orang yang sudah dalam Yesus, pesannya itu jelas. Jadilah terang. Jangan mengambil bagian dalam kegelapan. Telanjangilah perbuatan-perbuatan yang gelap. Inilah yang dipesankan sebelum ayat 15 sampai 18. Bahwa orang-orang yang sudah dalam Yesus Kristus harus menjadi terang. Artinya dia mengusir kegelapan, menelanjangi kegelapan, menegur yang salah. Jangan mengiyakan dan jangan kompromi di dalam kegelapan itu. Itulah anak-anak terang. Dan baru di ayat berikutnya kita akan lihat. Ya, amanat teksnya yaitu hidup sebagai orang arif, bukan orang bubal. Yang kedua, gunakan waktu. Ketiga, mengerti kehendak Tuhan dan penuh dengan roh. Ya, karena itu, yaitu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ini gunakan waktu yang dibahas dalam orasi ini karena save the time. Ya, gunakan waktu, menghemat waktu, efektif. Hidup ini dibatasi waktu. Maka di kata waktu di Efesus kita melihat ada pengertian yang kronos dengan kairos. Dan semua ada di dalam batasan waktu yang kuantitatif yang selalu bergulir dan berurutan dalam aktivitas atau peristiwa satu dengan yang lain, itu adalah kronos. Dan ini ada detik, ada jam, ada hari. Dan kalau saudara lihat kenapa di jam kita selalu bisa dibagi 6. Ya, dari 60 menit, 60 detik, 1 jam, 60 menit. Semua dibagi 60-60. Dan itu pembagian yang begitu tepat, bisa dibagi 1, 2, 3, 5, 6, semua bisa dibagi itu. Dan itu diatur dengan batasan waktu dan manusia melihat sentralnya dari matahari. Jadi kalau saudara berjalan dalam waktu ini, selalu ini ada di dalam batasan. Itu adalah
kronologi. Dan kalau kronologi di dalam teori relativitas, apa yang ada di supersonik, di pesawat yang begitu cepat, dia melahirkan anak 9 bulan, tapi kecepatan waktu begitu cepat, mungkin yang ada di dunia ini sudah berapa tahun lebih lama. Kenapa? Karena beda kecepatan, dan ini kronologi. Dan yang di Efesus bukan kronos tapi kairos. Nah, kairos ini bukan secara kuantitas tetapi secara kualitas. Peristiwa-peristiwa terjadi dalam kronos, ada ketepatan peristiwa itu di dalam kesempatan. Dan kesempatan ini yang ada di dalam dunia yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan dunia yang tidak dibatasi oleh waktu adalah dunia metafisik. Dan yang ada di dunia ini adalah dunia empiris. Semua dibatasi oleh waktu karena ada di dunia empiris. Yang ada di metafisik yaitu dunia roh. Maka tidak terbatas oleh waktu. Dan yang di sana hanya roh Allah. Dan itulah di dalam Yesus Kristus. Maka ilustrasi dalam bukunya Sit, Walk, and Stand, Watchman Nee, dia memberitahu kairos ini seperti 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh. Yang 5 gadis yang bijak, dia tahu itu kairosnya Tuhan. Dan pada waktu mempelai itu datang, dia sambut pertemuan yang ketemu titik kontak, itu adalah kairos, kesempatan yang dia ambil. Yang bodoh, dia berjalan sesuai dengan kegiatan, tidak melihat kapan pembelai itu datang harus siap. Dia pergi beli minyak, dia datang terlambat, sudah tertutup, dan kesempatan itu hilang. Inilah kairos. Dan bagaimana kita bisa bertemu dengan kairos ini? Itu orang yang bijak, menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan Paulus katakan, yaitu hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara harus tembus apa yang ada di empiris, bisa bertemu dengan apa yang di metafisik, yang ada di dalam dunia roh. Kalau dia ketemu, kesempatan itu terjadi, saudara akan dipakai Tuhan dengan menjadi berkat sesuai motonya STT Tosina. Dan kesempatan-kesempatan ini, saudara, jelas akan para wisudawan akan raih setelah lulus ini. Arealnya sudah berubah, tidak di kampus, tapi ada di dunia pelayanan. Kesempatan apa yang akan dilakukan yang sesuai kehendak Tuhan? Untuk mengerti kehendak Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 16, 17, 18, maka butuh bantuan satu lagi, penuh dengan Roh Kudus. Tanpa penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan bisa tembus dunia roh itu. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, kesempatan Allah dinyatakan, Anda tinggal 2 kemungkinan, taat atau tidak taat. Kemana Anda pergi, akan taat pada Tuhan atau tidak taat, maka itulah berkat, menjadi buah. Saya tadi mau datang ke sini, saya melihat, saya buka-buka, karena lagu yang pernah saya nyanyikan, dan rupanya lagu ini, saya waktu khotbah di tempat ini, yang pertama saya nyanyikan lagu ini, yaitu lagunya berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini sungguh adalah kesempatan. Dan itu viral lagu ini
sekitar 2017 dikarang oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Dan dia di dalam keadaan yang menyedihkan, syok, anaknya umur 17 tahun, tahu-tahu kecelakaan dan mati. Dan saat-saat itulah dia mulai mengarang lagu ini, dan lagu ini sungguh banyak memberkati orang. Dan hidup ini adalah kesempatan. Kalau saya hidup, jangan sia-siakan hidup ini, tapi biarlah memberi berkat, melayani Tuhan. Kesempatan ini yang kita raih. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Anda semua sudah mengetahui kesempatan kairosnya Tuhan yang harus saya pegang dan harus saya taati? Yang penjelasan lain silakan baca di buku wisuda ini, karena saya cuma 20 menit harus mentaati yang diberikan panitia. Oleh sebab itu kita berdoa.